teman-teman, selamat malam. Saat ini ada Agna, selamat malam juga buat teman-teman yang akan bergabung sebentar atau nanti bergabung dalam offline. Kita akan mulai pembelajaran kita seperti biasa, kita masih membahas kitab 1 Korintus 15. Hari ini kita akan bahas ayat 29 sampai 34. Sebelum kita mulai, kita bersatu dalam doa. Nanti saya minta Agnes yang berdoa ya, Nas. Oke, Karin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini ya Bapa. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami ya Bapa, sehingga kembali kami sama-sama belajar ya Tuhan Yesus dalam Bible Study pada malam hari ini ya Bapa. Tuhan, tolong ya Tuhan, sebelum kami memulai pembelajaran kami memohon kiranya urapan, hikmat yang daripada-Mu ya Tuhan Yesus menjadi bagian milik kami semua ya Bapa. Sehingga pada saat Bung Semi menyampaikan ya Tuhan Yesus, kami boleh mengerti ya Tuhan Yesus apa yang dimaksud ya Bapa. Roh Kudus yang memperlengkapi apapun yang kami pelajari ya Bapa. Urapan dari Tuhan ya Tuhan, menyertai Bung Semi ya Tuhan Yesus, sehingga setiap perkataannya ya Tuhan Yesus, ucapan yang diucapkan ya Bapa, berasal daripada Engkau saja ya Bapa. Nah, kami menyerahkan ya Tuhan Yesus juga untuk teman-teman kami ya Tuhan, yang mungkin masih dalam kesibukannya, Tuhan gerakan hati mereka juga ya Tuhan, untuk bersegera bergabung bersama-sama dengan kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus malam hari ini, berkat Tuhan menjadi bagian milik kami ya Bapa. Kami buka ya Tuhan, Bible Study pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan, malamnya saya akan bacakan 1 Korintus 15 ayat 29 sampai 34. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Dan kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah, kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah, hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Gitu. Tuhan, kita memakai alat baru sehingga harus ada penyesuaian dulu. Jadi teman-teman bisa respon di chat mungkin. Coba kencengin lagi. Recording in progress. Coba tes. Tes 1, 2, 3. Ya, serasa cukup. Kita mulai pembelajaran kita malam hari ini. Kita sudah memasuki bagian-bagian akhir. Masih kecil ya, masih kurang besar ya. Tes 1, 2, 3. Apakah masih kurang besar? Sudah cukup, puji Tuhan. Kita lihat di sini, kita memasuki bagian-bagian akhir dari argumen Paulus menolak atau mengoreksi pemahaman salah dari jemaat Korintus.
29-34, 2C, itu bagian atau ayat-ayat terakhir menutup argumen Paulus mengoreksi kesesatan, ketidakpercayaan jemaat Korintus terhadap kebangkitan orang percaya. Nanti masuk ke poin 3, ayat 35, itu sudah bahasan lain, meskipun masih nyambung ke kebangkitan tubuh, tetapi bukan lagi dalam rangkaian pemikiran mengoreksi kesesatan pemahaman jemaat Korintus. Jadi, pembahasan kita malam hari ini merupakan puncak penutup kesimpulan dari panjangnya argumen Paulus untuk benar-benar, tanda kutip, memaksa jemaat Korintus sadar dari salah paham mereka. Jadi Paulus tidak sedang sekadar menyampaikan data, memberitakan kabar baik, tetapi Paulus seperti sedang memaksa, ayo sadar, bangun. Kalau kita bayangkan ada seseorang yang sedang tidur nyenyak, kemudian ada kebakaran, kita berusaha bangunkan sekuat tenaga, segera bangun, sadar. Itu gambarannya saat kita melihat bagian-bagian ini, khususnya tentu di pemuncak, di akhir, di kesimpulan dari rangkaian panjang koreksi Paulus terhadap kesalahpahaman atau kesesatan jemaat Korintus. Puji Tuhan. Ini kita masih di pendahuluan dari ayat 29 sampai 34. Kita ulang sedikit. Di ayat 12 sampai 19, Paulus bermain hipotesa. Kita sudah bahas kemarin. Kalau aja benar orang percaya tidak terima tubuh kebangkitan, maka Paulus daftarkan tuh konsekuensi logis dari hipotesa tadi. Dengan menunjukkan konsekuensi logis, Paulus menunjukkan absurdnya, anehnya, nggak masuk akalnya keyakinan mereka. Itu 12-19. Mulai ayat 20 sampai 28, Paulus jelaskan apa yang sebenarnya akan terjadi, yang merupakan keyakinan Paulus, yang membuat Paulus rela menghadapi maut, menghadapi bahaya tiap-tiap hari. Inilah keyakinan Paulus, inilah yang ia ajarkan, dan inilah sama-sama kita yakini kenyataan yang akan terjadi. Itu ayat 20 sampai 28. Mungkin bagi beberapa orang sudah cukuplah Paulus di ayat 28. Namun kita lihat Paulus nggak berhenti di ayat 28. Paulus seperti ingin memaksa, benar-benar memaksa supaya jemaat Korintus sadar, bangun. Kalian tuh sedang hidup dalam sesuatu yang absurd, sesuatu yang benar-benar ironis, miris banget. Kalian berkata percaya pada kebangkitan Kristus, sisi lain kalian nggak percaya bahwa kalian akan bangkit nanti. Itu kan absurd. Nah, di ayat 29-34 ini, Paulus sedikit dalam hal
teologis. Kita lihat di sini. Paulus lebih memakai argumen yang ditujukan kepada perseorangan atau sekelompok orang. Dia menunjuk beberapa orang dalam prakteknya atau ritualnya dibaptis bagi orang mati. Kemudian Paulus menunjuk kepada dirinya dan teman-teman sepelayanannya bagaimana mereka membawa diri ke dalam bahaya. Tiap-tiap hari berhadapan dengan maut. Itulah ad hominem. Ditujukan kepada pribadi. Contoh kasus ditujukan kepada pribadi atau sekelompok orang. Ayat 29 sampai 34 ini dapat dibagi ke dalam 3 bagian. Bagian pertama itu ayat 29. Jika penjelasan Paulus di ayat 20 sampai 28 itu nggak benar, jika keyakinan Paulus salah, maka hal yang aneh dong. Untuk apa Paulus bilang? Beberapa di antara kamu mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal. Buat apa dong kalian dibaptis untuk orang yang meninggal jika orang-orang yang meninggal ini tidak dibangkitkan? Jika orang-orang yang meninggal ini menemui kebinasaan karena nggak dibangkitkan secara tubuh. Seperti halnya Yesus dibangkitkan secara badani. Ini yang ada di bagian pertama ayat 29. Paulus menunjuk langsung contoh kasus yang ada di tengah-tengah jemaat Korintus. Ritual yang mereka saksikan sendiri. Ini kan kontradiksi saat mereka yakin yang seperti ini, tetapi ritual mereka kok seperti ini. Itu kan kontradiksi, nggak ketemu. Paulus tunjuk itu. Nanti kita akan lihat lebih lanjut apa yang dimaksud dengan dibaptis bagi orang mati. Kemudian di bagian kedua ayat 30 sampai 32 penjelasan lebih lanjut. Kembali pemikiran dasarnya adalah jika ayat 20-28 itu salah, maka Paulus memakai contoh dirinya. Tadi dia menunjuk beberapa orang di antara jemaat Korintus. Sekarang dia pakai pelayanannya sebagai contoh. Untuk apa pula ia dan teman-teman sepelayanannya setiap saat membawa diri ke dalam bahaya, tiap-tiap hari berhadapan dengan maut. Contohnya, karena Paulus sedang di Efesus saat tulis surat Korintus ini, contohnya, ia dan teman-teman sepelayanannya dengan rela hati berjuang melawan binatang buas di Efesus. Untuk apa? Jika ternyata nggak ada kebangkitan orang mati, jika ternyata Yesus tidak dibangkitkan, buat apa semua perjuangan Paulus? Bagian ketiga, Paulus menutup dengan 3 perintah. 3 perintah, puji Tuhan. Ya, kita masuk. Sebelum ke ayat 29, diingatkan di sini. Karena contoh-contoh personal, contoh-contoh yang hanya bisa dipahami secara tuntas oleh Paulus dan jemaat Korintus. Ini contoh-contoh yang sifatnya ad hoc dibilang. Sangat
berkaitan dengan situasi yang ada saat itu. Contoh-contoh yang Paulus berikan itu sangat berkaitan erat dengan apa yang ada saat itu, apa yang menjadi fenomena saat itu. Nah, saat penafsir coba menafsirkan, khususnya ayat 29, penafsir amat sangat kesulitan untuk menebak-nebak apa sih yang dimaksud dengan dibaptis bagi orang mati. Sekali lagi itu karena hanya Paulus dan jemaat Korintus yang ngerti. Kita yang terpisah ratusan, itu mungkin para teolog di abad-abad awal coba menafsirkan, apalagi yang sudah terpisah demikian jauh ribuan tahun dari apa yang Paulus dan jemaat Korintus ngerti. Karena itulah terlalu banyak tafsiran dari ayat ini, ayat 29. At least setidaknya ada 40 tafsiran yang berbeda. Karena sulitnya untuk dipahami bagian ini. Ya, kita masuk ke 29. Apa sih yang dimaksud dengan dibaptis bagi orang mati? Kita sudah pahami tentu rangkaian atau alur berpikir Rasul Paulus. Saat kita terus ikuti Bible study ini, kita sudah tentu sama-sama pahami rangkaian berpikir Rasul Paulus. Munculnya ayat ini sebagai contoh dari usaha Paulus untuk menyadarkan jemaat Korintus bahwa kebangkitan orang mati itu sesuatu yang bukan hanya penting, tetapi sesuatu yang mau nggak mau terjadi. Itu yang Paulus sedang gulirkan terus kepada jemaat Korintus. Salah satu cara yang Paulus gunakan, sarana adalah ayat ini. Paulus menunjuk sebuah ritual. Itu penafsiran yang diyakini oleh mayoritas teolog. Ritual baptisan. Nah, sebelum masuk ke tafsiran yang diterima oleh mayoritas penafsir, kita lihat dulu betapa sulitnya menafsirkan ayat ini. Kita mau memperoleh bayangan dari sulitnya menafsirkan ayat ini. Tentu ini mewakili beberapa ayat dalam Alkitab yang memang sulit ditafsirkan. Meskipun sudah coba dipersempit supaya bisa lebih dan lebih lagi tepat, tetap saja masih ada alternatif-alternatif yang cukup kuat dasar penafsirannya. Dari 40 penafsiran tadi dibilang at least setidaknya ada 40 penafsiran, tentu ada yang lemah penafsirannya, ada yang kuat. Ada, kita lihat di sini, dua kesulitan mendasar yang membuat ayat ini sulit untuk ditafsir. Pertama, dibaptis bagi orang mati itu merupakan ritual yang nggak punya catatan sejarah dalam sejarah gereja. Ritual ini asing dalam catatan sejarah gereja, jadi nggak muncul di tulisan-tulisan lain. Nggak ada di tulisan-tulisan lain. Baik yang kita jadikan sebagai Alkitab, secara kanonik dijadikan Alkitab, 29 kitab, juga dalam tulisan-tulisan bapak-bapak gereja setelah Rasul Paulus, itu banyak tulisan-tulisan, tetapi nggak ada yang bahas tentang dibaptis bagi orang mati. Jadi sekali lagi, asing banget
Ritual ini diyakini asing bagi gereja secara umum. Karena itu sekali lagi, ini sangat mungkin merupakan ritual yang dibuat oleh jemaat Korintus. Kedua, ini yang pertama kan, dasar yang membuat ayat ini sulit ditafsirkan. Kedua adalah secara teologis, ritual ini bertabrakan dengan pengajaran Paulus tentang keselamatan. Paulus ajarkan di banyak suratnya bahwa keselamatan itu semata-mata anugerah yang diterima oleh iman, melalui iman. Itu yang Paulus ajarkan. Karena itu praktek supaya orang yang sudah meninggal diselamatkan lewat baptisan keluarganya, keluarga yang sudah meninggal, kita lihat ayatnya dalam terjemahan lain mungkin membantu. Ya. Dan lagi tentang kebangkitan manusia dari kematian. Seandainya benar orang-orang mati tidak dihidupkan kembali dari kematian, mengapa pernah? Ini sudah mentafsirannya? Pernah. Berarti saat itu, saat surat ini ditulis, udah nggak ada lagi praktek atau ritual ini. Mengapa pernah ada saudara-saudari seiman kita yang minta dibaptis dengan air sekali lagi untuk mewakili ayah atau ibunya yang sudah meninggal? Itu bukti ya. Itu bukti mereka yakin bahwa kita pengikut Kristus yang akan dihidupkan kembali dari kematian. Bila nggak gitu, untuk apa mereka meminta dibaptis demi orang yang sudah mati? Itu sisi lain dari tafsiran yang dapat kita gunakan untuk mengerti konteks ini lebih luas. Diselamatkan dengan cara warganya dibaptiskan. Itu kan nggak sesuai dengan pengajaran Paulus tentang keselamatan. Kontradiksi. Nah, itulah yang membuat, dua hal inilah yang membuat sulit untuk ditafsirkan. Ada beberapa kombinasi, beberapa pilihan metode penafsiran. Kita lihat, sekali lagi kita cepat di bagian ini. Ada 4 poin, karena ini hanya untuk menyadarkan kita, oh ternyata ada loh beberapa ayat Alkitab tuh memang sulit ditafsirkan. Dan saya pribadi mengajak untuk kita lebih percaya pada yang diterima oleh mayoritas teolog. Tentu bukan seperti kemarin kami dengar khotbah Pendeta Yakub di Handoko, bukan berarti yang banyak pengikut itu pasti benar, enggak kan? Tetapi dalam hal ini kita cukup bisalah dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu kita bisa lebih memilih yang diyakini oleh mayoritas teolog daripada yang sempilan-sempilan atau sempalan-sempalan kecil. Karena terlalu banyak sekali lagi, setidaknya 40. Ada beberapa metode yang digunakan. Pertama, dengan mengartikan baptisan itu secara metafora. Baptis, contohnya salah satu. Baptis di sini dilihat sebagai gambaran ke dalam kematian. Itu menunjuk kepada kematian secara martir. Jadi nggak menafsir seperti ini nggak melihat itu sebagai ritual baptisan, enggak. Dibaptis bagi orang mati itu dilihat sebagai dibaptis masuk ke dalam kematian. Itu pertama. Kedua, ada yang menafsirkan memang baptisan itu menunjuk kepada ritual baptisan, tetapi dengan memberi pemahaman yang berbeda. Contohnya,
Ayat ini diartikan dibaptis di hadapan orang-orang yang meninggal. Tentu ini mereka bermain di bahasa asli. Tapi saya perhatikan sih kalau kita sebagai yang baru belajar ini melihat nggak sesuai dengan konteks kan? Kedua, ketiga, bermain-main di orang matinya. Kan dibaptis bagi orang mati. Dibaptis setuju sama nih. Ritual baptisan. Nah, mati di sini ada yang menafsirkan sekarat, bukan mati beneran. Jadi ada tafsiran seperti ini. Ada jemaat Korintus, seorang yang sudah tua atau bahkan sekarat dalam kondisi koma, nggak bisa dibaptis, tetapi percaya Yesus. Nah, supaya diselamatkan, ada anggota keluarganya dibaptis untuk mewakili si orang yang sekarat. Itu tafsiran sekali lagi. Itu tafsiran dari 40 tadi. Keempat, bermain dengan pemenggalan kata, pemenggalan kalimat. Kita sering bercanda kan, kamu memangnya suka jambu, monyet? Itu kan dipenggal tuh. Beda dengan, emangnya kamu suka jambu monyet? Gitu kan. Itu pemenggalan, demikianlah hal ini. Dipenggal dengan bermain pada pemenggalan kalimat. Contohnya di sini, apa yang diharapkan oleh orang-orang yang dibaptis? Apakah hanya untuk mengalami kematian saja? Jadi bukan ditafsirkan bagi orang-orang yang mati, tapi dipenggal apakah yang orang-orang ini harapkan saat mereka dibaptis. Apakah hanya untuk berada di kematian? Nah itu tentu kita hanya bisa sekilas. Tetapi semua itu saya perhatikan sih, contoh-contoh yang diberikan oleh buku ini kurang nyambung sama konteks. Nah, mayoritas teolog, mayoritas penafsir melihat seperti ini. Udah nggak salah. Memang yang Paulus maksud di sini adalah baptisan hurufiah. Ritual baptisan. Jadi udah nggak salah nih. Mayoritas teolog yakin nih, memang Paulus maksud adalah ada orang-orang entah dulu atau masih terjadi saat Paulus tulis surat, ada orang-orang di tengah jemaat Korintus memang melakukan ritual ini. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah pertama, penggunaan kata mereka itu menjadi pertanda bahwa ritual ini dilakukan oleh sekelompok kecil dari jemaat. Meskipun ada kemungkinan ritual sekelompok orang ini disetujui oleh seluruh jemaat, disetujui oleh para pimpinan gereja Korintus. Kemudian kedua, Paulus di sini memang tidak memberi persetujuan secara gamblang terhadap ritual ini. Dia hanya mengambil sebagai contoh. Namun di sisi lain, Paulus juga tidak secara gamblang mengutuk atau melarang ritual ini. Nah, karena itu ada kemungkinan Paulus tuh nggak nganggep ritual ini sebagai sebuah kesalahan fatal. Nggak sefatal kesalahpahaman tentang orang-orang mati nggak dibangkitkan lagi. Bagi Paulus itu fatal. Karena itu dia tulis panjang argumen.
Tapi soal baptisan diwakilkan itu meskipun kita tolak, tetapi tampaknya bagi Paulus itu bukan masalah besar. Kita bisa bawa ini ke hal-hal lain yang kita anggap sebagai sebuah praktek yang salah. Contohnya kemarin ngobrol sama Mas Jimmy ya, seorang yang berlatar belakang Katolik. Cerita-cerita masa lalunya ketika melakukan ritual-ritual dalam Katoliknya, kita bisa sama-sama bersepakat ada hal-hal yang sebenarnya nggak terlalu bermasalah gitu lah. Bisa itu menjadi sesuatu yang bahkan bermanfaat jika dilakukan dengan tepat. Ada katanya ritual saat masuk gereja itu nyalakan lilin dan bawa lilin ke depan. Itu sebelum ibadah. Itu tentu kalau saya pribadi pandang, itu kan lebih membuat kita kusuk. Jadi saat kita masuk dalam ibadah, kita lebih kusuk, lebih dipersiapkan. Nah, tentu saat ritual tadi, menyalakan lilin dan bawa lilin ke depan gereja, itu dilakukan dengan sikap hati yang benar, bukan hanya sekedar tradisi. Itu gambaran dari banyaknya ritual yang ada di sekitar kita yang menjadi ajakan kita malam hari ini nggak sembarang kita anggap sebagai sesat. Penyembahan berhala lah, ritual tanpa arti lah. Jangan terlalu mudah jangan mentang-mentang itu nggak kita lakukan, dengan terlalu mudah kita katakan itu penyembahan berhala, sesat lah, ritual kosong lah. Kita perlu belajar dari poin kita malam hari ini. Ada hal-hal yang bisa kita anggap nggak terlalu parah salahnya itu. Tinggal kita benahi motivasinya mungkin, pemahamannya. Kembali saya teringat dengan tradisi memberkati rumah, tradisi 40 harian. Itu kan tradisi yang bisa kita gunakan jadi sarana penginjilan. Saya dapat sih seperti itu. Dipertegas oleh bagian kita malam hari ini. Kiranya hal-hal ini lebih lagi memperluas wawasan kita, menyadarkan kita ada hal-hal yang memang masih kita belum pahami, perlu kita terus belajar. Tentu sekali lagi, ada pagar-pagar yang nggak bisa kita terabas. Saat kita terabas, kita masuk ke golongan bidat. Tapi ada hal-hal memang yang masih bisa kita koreksi, hal-hal mendasarnya mungkin, tetapi ritualnya tetap seperti itu. Saya cerita sama Mas Jimmy, mungkin aja sekali-sekali nanti kita dalam event khusus, event pasca, itu menjadi cara kita memulai ibadah. Beberapa orang jemaat atau semua jemaat disuruh nyalakan lilin, bawa lilin ke depan. Itu kan event yang bisa dibilang khusus dan kita beri di situ makna. Kita bukan hanya ritual, kita taruh di situ, kita dasari itu dengan makna yang luar biasa. Maka ritual itu sesuatu yang indah, sesuatu yang membuat kita lebih lagi mempersiapkan bagaimana masuk ke hadirat Tuhan. Ayat 30 dan seterusnya tentu ayat yang lebih mudah untuk kita pahami. Silakan Ibu Rini untuk pimpin diskusi dulu. Gitu kan. Dari Agnes Daniel, mungkin ada yang ditanyakan masalah ritual ini.
Sorry. Ya, belum ya. Niar, Mau nanya, Bung, berarti kalau yang tadi tuh apa sih ritual membaptis untuk keluarga yang meninggal itu gimana ya? Itu tuh kan, tapi kan nggak ada faedahnya ya, Bung ya. Maaf, aku kayak masih belum kebayang gitu, masih nggak mudeng gitu loh. Em, karena kan nggak bisa dilakukan tanpa iman kita sendiri gitu loh, kayak kayak kehidupan kekal dan lain-lain gitu. Berarti kan apa ya? Walaupun nggak tahu ya itu jatuhnya, tapi nggak sesat gitu, Bung. oke. Bentar ya, Niar. Dijawab. Oke. Ya, mungkin uniknya buku ini kali ya. Buku ini cukup berani. Kita lihat di sini. Most interpreters, mayoritas penafsir melihat praktek ini salahnya itu parah gitu ya. Ritual ini parah salahnya gitu. Sesat, seperti Niar bilang kan. Jadi saya pribadi melihat ini hanya sebagai contoh saja. Contoh dalam tadi yang sudah kita lihat. Sudah kita pikirkan, kita coba renungkan, kita coba pakai sebagai pembuka wawasan. Tapi sekali lagi, di poin ritual dibaptis bagi orang mati, kebanyakan penafsir, kebanyakan teolog menolak keras penafsiran ini. Nah, namun buku kita ini mengajak untuk melihat lebih ke ayat yang kita bahas malam hari ini, 29 kan. Di sini Paulus nggak menyatakan secara gamblang penolakannya terhadap, meski di sisi lain ia nggak menyetujui secara gamblang, hanya jadikan contoh. Namun di sisi lain ia nggak menolak secara keras, nggak mengutuk praktek ini secara keras. Namun demikian, ya sekali lagi ya, ini kan buku kita ini hanya bisa dibilang jadi cukup alien ya, cukup asing dibandingkan dengan banyak penafsir lain gitu ya. Jadi kalau saya pribadi, kotanya saya pribadi, tentu saya mengikuti banyak penafsir lain. Ritual ini sesat, nggak bisa diikuti. Tapi sekali lagi, yang sedang kita coba ambil poinnya adalah semangat untuk tidak mudah menganggap semua itu bentar-bentar kita bilang sesat, bentar-bentar kita hakimi, bentar-bentar kita kutuk, hanya karena itu tidak kita lakukan. Hanya karena itu asing bagi kita. Itu saja sih, semangat itu aja yang saya ingin share berdasarkan tafsiran yang buku ini berikan, menunjuk pada tadi. Paulus tidak secara gamblang mengutuk praktek ini. Kiranya membantu ini hari. Ya, puji Tuhan. Kita lanjut ya. Kita lihat ke ayat 30, kita akan lebih cepat karena waktu yang juga membatasi kita. Dengan menulis membawa diri ke dalam bahaya, Paulus tampaknya ingin juga mengingatkan jemaat tentang perlunya antusiasme berkorban demi Kristus. Karena tampaknya bagi jemaat Korintus, mereka kurang antusias terhadap poin ini. Mereka menganggap saat mereka sudah bisa berbahasa roh, demikian tinggi rohani mereka. Mereka anggap penderitaan demi Kristus itu bukan lagi jadi bagian mereka. Mereka kan berpikir sudah seperti malaikat. Ini tentu sebagai
tambahan dari argumen panjang Paulus ya. Tetap kita masuk kembali ke inti. Paulus menyatakan kami, Paulus dan rekan-rekan sepelayanan, membawa diri ke dalam bahaya. Itu karena kami yakin bahwa ada kebangkitan orang mati. Jika tidak, untuk apa kami bawa diri kami dalam bahaya? Bahkan Paulus bilang secara implisit, secara tersirat, Paulus ingin bilang, gua ini benar-benar gila. Jika memang yang real itu hanya hidup sekarang ini aja, gila gua. Tiap-tiap hari gua hadapi bahaya. Timotius, teman-teman Paulus, Silas, kami tiap-tiap hari dengan senang hati, tanda kutip tentu ya, masuk ke dalam bahaya, menghadapi bahaya. Gila kami, jika ternyata hidup ini hanya segini aja, yang real itu hanya segini aja, di dunia ini aja. Paulus ingin bilang seperti itu. Ayat 31, di ayat ini, Paulus bisa kita katakan bersumpah, demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Aku katakan bahwa hal ini benar. Ya, kita dapati di sini ya, dalam rangkaian panjang dan mendekati penutup dari rangkaian panjang koreksi Paulus ini, Paulus sudah bermain lebih keras lagi, lebih tajam lagi. Kita lihat rangkaian pemikiran Paulus. Paulus seperti ingin bilang, gua bahkan rela bersumpah bahwa tiap-tiap hari aku ini berhadapan dengan maut. Nggak bohong-bohongan. Kalau istilah kampanye sekarang bukan omon-omon. Benar. Sekali lagi dalam rangka meyakinkan jemaat Korintus. Benar. Kebangkitan orang mati di dalam Kristus itu sebuah pengharapan yang pasti. Benar banget. Nggak ada salahnya. Nggak usah ragu. Puji Tuhan. Ditambahkan sedikit sini tentang kata kebanggaan. Di sini kita yakini bahwa Paulus tidak sedang membanggakan kerja kerasnya. Karena sekali lagi itu bertentangan, bertabrakan dengan konsep-konsep yang Paulus jelaskan di bagian-bagian lain, di surat-surat lain dari Paulus. Paulus di sini sedang membanggakan karya Kristus bagi jemaat melalui kerja keras pelayanannya. Hanya alat hidup Paulus, pelayanan kerja keras Paulus, hanya alat. Ia sedang membanggakan Kristus. Ayat 32, binatang buas. Tentu di sini bukan singa atau beruang. Paulus sedang menggunakan gaya bahasa metafora di bagian ini. Mengapa diyakini Paulus sedang menggunakan bahasa metafora, gambaran, bukan benar-benar menghadapi singa dan beruang? Pertama, karena gaya bahasa metafora itu sebuah fenomena yang biasa di masa Paulus menulis. Kedua, karena Paulus seorang warga negara Roma, dan warga negara Roma itu di-exclude, dikeluarkan
dikeluarkan dari kemungkinan untuk berperang di arena dengan binatang buas. Itu budak yang diperlakukan seperti itu. Warga negara Roma nggak mungkin dibegituin, diadu dengan binatang di arena di hadapan, di Kolosium ya, di hadapan begitu banyak penonton. Seperti saat kita sekarang terhibur dengan orang yang bertinju, itulah hiburan orang-orang Roma masa itu. Dan Paulus sekali lagi sebagai warga negara Roma nggak mungkin diperhadapkan dengan binatang buas. Jadi sangat diyakini bahwa Paulus sedang menggunakan gaya bahasa metafora untuk menunjuk pada musuh-musuh dari Injil di kota Efesus. Tadi sudah disinggung, Paulus menulis surat 1 Korintus di kota Efesus. Dan saat itu ia sedang berhadapan dengan orang-orang yang menentang dengan keras pemberitaan Injil. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur buat kebenaran firman Tuhan. Kita masuk ke bagian-bagian akhir. Ya, kita lihat kan ayat 35 kita lihat itu kan sudah masuk hal yang berbeda. Di Alkitab kita pun udah diberi perikop yang berbeda kan, kebangkitan tubuh. Nah, berarti kesimpulannya ayat 33-34 itu merupakan puncak dari argumen Paulus yang dimulai di ayat 12 sebagai bentuk koreksi yang kita dapati di bagian ini amat sangat keras terhadap pemahaman yang salah dari jemaat Korintus. Ini sekali lagi memberi penegasan bagi kita bahwa doktrin tentang kebangkitan itu ternyata penting benar, krusial banget. Ini kiranya memberi lebih lagi kita keyakinan terhadap sebuah fakta bahwa doktrin yang seseorang yakini itu sangat menentukan sikap hidupnya, motivasi hidupnya, motivasi pelayanannya. Bagaimana kita dibentuk oleh doktrin yang kita percayai itu menghasilkan bagaimana kita melayani, bagaimana kita menjalani kekristenan kita. Karena itu, gak heran Paulus menutup rangkaian argumennya di ayat 33-34 ini dengan bisa kita katakan nasihat-nasihat praktis. Paulus rindu jemaat Korintus tuh bukan hanya hidup untuk hari ini aja, tetapi melihat pengharapan di masa yang akan datang. Kita bisa bandingkan dengan jemaat di Tesalonika. Jemaat di Tesalonika tuh hanya melihat yang akan datang, sehingga untuk hari ini mereka bermalas-malasan. Paulus rindukan keseimbangan. Bukan hanya memikirkan akhirat, tetapi akhirat dan masa kini itu bisa seimbang. Apa yang sudah kita alami di dalam Kristus dan apa yang akan kita alami di dalam Kristus itu sama-sama seimbang di dalam kita menjalani kekristenan kita ini. Kalau enggak ya tadi, kalau enggak seimbang, ada hal-hal aneh dalam kekristenan kita, menyesatkan, mempengaruhi banyak orang. Karena itulah sekali lagi Paulus keras dalam bagian-bagian ini. Janganlah kamu sesat, ayat 33. Janganlah kamu sesat. Kata lainnya, stop deceiving yourself. Jangan terus bohongi diri sendiri. Ini berarti Paulus menganggap jemaat Korintus sedang hidup dalam delusi, dalam berhalusinasi. Itu yang Paulus lihat. Karena itu nasihatnya adalah jangan terus bohongi diri sendiri.
sadar, sadar. Mereka itu sedang hidup dalam percaya kepada kebohongan yang iblis bisikkan. Ya tadi, kamu itu malaikat, kamu itu sudah berada di surga. Hal-hal seperti itu kan membuat hidup kita nggak seimbang. Udah nggak membumi lagi kita. Tuhan Yesus tolong kita semua dalam ketergantungan pada Allah Roh Kudus. Tentu bagian-bagian ini cukup sulit untuk kita mengerti, tetapi hal-hal yang Tuhan beri bagi kita kiranya bisa tertanam, berbuah dalam hidup kita. Mereka mempercayai kebohongan iblis, mereka sedang berfantasi, mereka sedang hidup dalam delusi, hidup dalam halusinasi. Pergaulan yang buruk di sini menunjuk kepada sebuah kata-kata bijak yang bersifat umum. Dapat kita katakan baik Kristen maupun non-Kristen mengamininya. Kalau kita gaul dengan orang yang jahat, ya kita pun meskipun didik secara baik-baik akan menjadi jahat juga. Jadi itu sebuah hikmat yang umum. Nah, mengapa Paulus tuliskan nasihat ini? Tampaknya tafsiran amannya adalah pergaulan di sini menunjuk kepada pengaruh ajaran sesat. Jadi kita bisa gambarkan seperti ini. Ada orang-orang yang sebetulnya belum terpengaruh oleh ajaran ini, tetapi mereka membiarkan diri ngobrol, mendengar pengajaran sesat ini. Itu yang dimaksud dengan pergaulan yang buruk. Membiarkan kuping kita mendengar pengajaran yang salah. Terus-menerus sampai kita anggap itu sebagai sesuatu yang benar. Saat itu terjadi, kita anggap sesuatu yang benar, maka karakter kita akan rusak. Itu yang kita bisa dapati. Ayat terakhir 34. Dengan menyebutkan bahwa ada di antara jemaat yang tidak mengenal Allah. Kita lihat ayat 34. Paulus sedang menunjuk sebuah kondisi ironis di tengah jemaat Korintus, di mana ada orang-orang menjadi pemimpin, tetapi ternyata mereka tidak mengenal Allah. Mereka sama dengan orang-orang non-Kristen di sekitar mereka. Padahal mereka jadi pemimpin di gereja. Ini pun kami bahas kemarin dengan Pak Bakri, Mas Jimmy. Kita diperhadapkan dengan fenomena ini di dalam gereja, di banyak gereja, khususnya di kalangan gereja dalam model perintisan, di mana jemaat-jemaat yang awal sejak gereja ini berdiri, mereka kan terus ikut nih. Bertahun-tahun mereka ikut ibadah, ikut melayani. Mereka jadi pemimpin. Tetapi meski mereka sudah bertahun-tahun jadi Kristen, hidup mereka nggak layak jadi pemimpin. Hidup mereka seperti orang-orang yang nggak mengenal Allah. Inilah sumber masalah. Orang-orang seperti ini jadi pemimpin, maka akan turun pengaruh buruk ke tengah jemaat. Itu fenomena yang saya perhatikan umum, khususnya di kalangan gereja-gereja perintisan. Yang metodenya adalah perintisan, tentu gereja-gereja mainstream, GKI, GPIB tidak mengenal hal itu. Tetapi gereja-gereja perintisan, tentu ada jemaat-jemaat mula-mula, udah satu titik mereka menjadi pemimpin yang gembala nggak enak untuk turunkan, untuk geser. Nggak enak hati, udah bertahun-tahun berjuang bersama.
Mereka mau nggak mau diangkat sebagai pemimpin. Hidup mereka nggak cocok jadi pemimpin. Mereka menyebarkan virus-virus. Sombonglah, iri hatilah, fitnah, gosip. Tetapi itulah yang saya perhatikan kemarin juga share sama-sama terjadi di tengah kita, di antara kita, di banyak gereja dengan model perintisan. Tentu doa kita adalah agar para gembala bisa lebih lagi diberi keberanian untuk menurunkan mereka-mereka jadi pemimpin tapi tidak menjadi teladan. Tentu itu perlu keberanian luar biasa. Tetapi hanya dengan cara itu, gereja akan terbebas dari pengaruh buruk dan gereja lepas dari penyakit tentu akan bertumbuh secara sehat lebih lagi menjadi alat Tuhan di tengah masyarakat. Tanpa keberanian itu, gereja terus akan semakin sakit. Yang terjadi bukan lagi pertumbuhan, tetapi pengurangan demi pengurangan jemaat menuju kepada kehancuran. Tuhan Yesus tolong kita semua. Kita belajar, tentu dalam ketergantungan pada Allah Roh Kudus. Kiranya pembelajaran kita malam hari ini memberkati kita semua. Silakan Ibu Rin. Tadi yang mau ditanyakan. Baik. Tadi nggak ngerti ya. Sudah ngerti semua ya. Sudah oke semua ya tentang ini ya. Apa namanya yang kita dapatkan tentang pertama yang ritual-ritual itu terkadang kita memang seringkali kalau asing bagi kita, kita udah langsung ngejudge-nya, menghakiminya sesat itu. Wah, jadi kita belajar untuk tidak seperti itu gitu. Tidak mudah menilai. Mikir-mikir dulu. Yang penting ya kalau menurut kita itu tidak benar ya kita jangan Langsung menghakimi ya. lagi. Banyak ya firman Tuhan yang kita dapatkan saat dalam hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, tambahan apapun, kita akan tutup. Nanti biar yang berdoa nih. Iya, Kak. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan, pada malam hari ini kami berkesempatan ya Tuhan untuk belajar, mendengar firman-Mu ya Tuhan Yesus, tentang pentingnya ya Tuhan, mengenal ya Tuhan, kuasa kebangkitan Tuhan, mengenal berbagai hal ya Tuhan Yesus, yang mungkin ya Tuhan tidak boleh ya Tuhan Yesus kami pandang rendah ya Bapa. Kami memohon ampun Tuhan untuk setiap dosa kesalahan kami yang mungkin selama ini ya Tuhan pikiran kami sungguh sempit ya Bapa. Kami mungkin nilai segala sesuatu ya Tuhan Yesus dengan kesombongan, dengan pengertian diri kami sendiri ya Bapa. Tetapi di malam hari ini kami diajarkan kembali ya Bapa bahwa dalam segala hal kami ingin ya Tuhan mengukur segala sesuatu dari kacamata Tuhan ya Tuhan. Kami ingin belajar ya Bapa, melihat sesuatu dari matamu, merasakan sesuatu ya Tuhan Yesus, memiliki hati seperti Engkau ya Bapa dalam menilai, melihat segala hal ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan mengajarkan kami untuk lebih hari, lebih heran lagi mengenal ya Tuhan Yesus kuasa kebangkitan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami ingin semakin serupa ya Tuhan Yesus, semakin serupa dengan Engkau dalam kuasa kebangkitan-Mu ya Bapa. Kami ingin semakin hari juga serupa dalam penderitaan ya Tuhan Yesus seperti Engkau ya Bapa. Kami dalam situasi saat ini mungkin pikiran kami terbatas ya Bapa. Banyak hal yang kami tidak mengerti ya Tuhan Yesus.
tapi kiranya Tuhan Engkau saja yang menolong kami ya Tuhan. Engkau saja jamah setiap hati pikiran kami Tuhan Yesus, setiap tempat-tempat yang sempit untuk mengenal firman-Mu Tuhan, Tuhan saja yang jamah ya Tuhan Yesus. Tapi hati ini makin luas ya Tuhan Yesus, untuk melihat segala anugerah-Mu yang tak terbatas ya Tuhan Yesus. Lihat lagi ya Tuhan Yesus bahwa hidup kami sungguh berharga, sungguh indah karena pengenalan akan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, memberkati Bung Semi, memberkati pelayanannya Tuhan Yesus. Kami mau terus berdoa ya Tuhan, bukan hanya dari mulut kami, tetapi kami dari hati ya Tuhan Yesus. Mau terus ya Tuhan Yesus, satu semakin Tuhan pakai Bung Semi luar biasa ya Tuhan Yesus. Segala akal budi, segala hal ya Tuhan Yesus yang menjadi kehendak hati Tuhan, boleh menjadi bagian Bung Semi juga ya Tuhan Yesus Kristus. Anakmu mungkin terbatas ya Tuhan Yesus, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau saja yang terus menopang ya Tuhan Yesus, karena kami percaya segala sesuatu berasal dari Engkau, melalui Engkau, dan untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, juga memberkati Kak Rini, memberkati keluarganya yang menopang pekerjaan Bung Semi ya Tuhan, semakin kuat dalam Engkau, semakin semangat, dan mencukupkan kebutuhan mereka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk teman-teman kami, semua yang mungkin belum bergabung, Tuhan yang tolong, agar kerinduan itu Tuhan Yesus boleh melekat dalam hati kami. Kami rindu ya Tuhan Yesus, bukan hanya kami beribadah setiap minggu, bukan hanya kami melayani, tapi sungguh ya Tuhan Yesus, kami ingin mengenal Engkau, mengenal firman-Mu ya Tuhan Yesus, mau menjadi ya Tuhan Yesus bagian hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, memberkati Ci Agnes juga, memberkati semua yang ada di sini ya Tuhan Yesus. Dan percaya berkat dari Tuhan melalui Bible Study hari ini, damai kita yang daripadamu sudah menjadi bagian kami. Terpujilah namamu ya Tuhan, kami sudah berdoa, kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.